Hai Sobat Mirai Aset, kembali lagi di Belajar Bareng Mirai Aset. Yes, BBM akan selalu menghadirkan ilmu-ilmu baru agar kamu bisa menjadi trader dan investor yang makin profitable. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari Exchange Traded Fund atau ETF Part 3 bersama Stefanus Adrian Candrawijaya. Yes, kembali lagi Sahabat Mirai Aset, kita akan melanjutkan obrolan kita tentang Exchange Traded Fund atau yang bisa disebut dengan ETF. Karena di part 1 kita sudah kenalan dengan ETF, sekarang di part 3 ini kita akan lebih mengeksplor apa sih ETF dan isi dalamnya ya. Oke. Dan sekarang saya akan ditemani dengan Mas Chandra yang akan membagikan info terkait ETF kali ini. Oke nih Chan, jadi kita mau tahu nih untuk ETF sendiri ini ada pihak apa saja sih yang berkaitan dengan Exchange Traded Fund ini? Baik, untuk pihak yang berkaitan itu ada 5 Mbak Alia. Yang pertama itu ada Bursa Efek Indonesia sebagai tempat perdagangan dan regulator terkait perdagangan ETF. Lalu berikutnya ada si manajer investasi nih, atau dia sebagai pembuat produk dan si pengatur portofolio ETF itu sendiri. Oke, jadi yang milihin isi ETF-nya ya? Betul sekali Mbak Alia. Lalu berikutnya ada bank kustodian, dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan unit dan juga dia itu mengurusi segala administrasi terkait ETF seperti perhitungan NAV, biaya-biaya dan segala macamnya. Oke, dan disinilah sebenarnya dana nasabah tersimpan kan ya? Betul. Oke, selanjutnya apa nih Chan? Oke, di sini yang berikutnya ada dealer partisipan yang merupakan pihak yang bekerja sama dengan manajer investasi. Nah, di sini dealer partisipan itu merupakan perusahaan sekuritas yang berfungsi untuk memfasilitasi transaksi ETF di pasar primer, sekaligus berkewajiban juga untuk menyediakan likuiditas di pasar sekundernya. Dan yang terakhir adalah anggota bursa, di mana di sini merupakan seluruh sekuritas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memungkinkan investor untuk dapat bertransaksi ETF dengan bebas di pasar sekunder. Agar sahabat Mirai Aset tidak kebingungan, yuk kita cari tahu apa saja sih pilihan ETF yang tersedia di Bursa Efek Indonesia. Saat ini terdapat 50 ETF yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang terbagi menjadi ETF aktif dan juga ETF pasif. Dan terbagi lagi nih, sahabat Mirai Aset. Ada yang ETF isinya saham, ada juga ETF yang isinya bonds atau obligasi. Serta kalau kita lihat lagi, ETF yang berisi saham itu juga terbagi atas beberapa indeks tertentu nih. Ada indeks yang mengikuti Bursa Efek Indonesia seperti indeks 30, LQ45 ataupun ISSI. Serta ada juga nih ETF yang memiliki indeks yang mengikuti provider luar negeri seperti MSCI ataupun FTSE. Karena jenis ETF itu ada macam-macamnya, oke, sekarang waktunya kita pahami apa sih ETF pasif itu. Baik, untuk ETF pasif, ini merupakan ETF yang dikelola secara pasif nih oleh manajer investasi, di mana pemilihan efek atau isi dalam portofolio tersebut akan mengikuti underlying indeksnya nih. Misal, kalau ETF pasif dengan tema indeks 30 akan mengikuti dengan indeks 30. Dan yang menariknya lagi, untuk ETF pasif ini pergerakan harganya akan mirip dengan underlying indeksnya, yaitu indeks 30 misalnya. Dan berikut adalah contoh-contoh dari ETF pasif. Nah, berikut merupakan grafik dari performa bulanan si ETF pasif nih. Ini contohnya adalah reksadana indeks Nusadana ETF IDX Value 30 atau XNVI. Bisa kita lihat performa bulanannya itu mirip dengan indeks acuannya, yaitu adalah IDX Value 30. Selanjutnya, kita juga harus tahu nih, apa sih detail dari ETF aktif itu? Untuk ETF aktif merupakan ETF yang isi portofolionya berisi efek pilihan manajer investasi berdasarkan tema-tema tertentu. Misalnya ada tema keuangan, tema dividen, dan berbagai macam lainnya. By the way, berbeda dengan ETF pasif, ETF aktif ini memiliki biaya yang cenderung lebih mahal nih dibandingkan dengan ETF pasif itu sendiri. Dan sahabat Mirai Aset, berikut merupakan contoh dari ETF aktif.
Dan inilah performance dari ETF aktif. Berikut merupakan contoh dari performa ETF aktif. Di sini yaitu adalah Pinnacle Enhanced Liquid ETF atau bisa kita lihat kodenya adalah XPLQ. Bisa kita lihat performanya itu bisa dia bergerak di atas indeks acuannya ataupun bergerak di bawah indeks acuannya. Jadi tidak sama dengan indeks nih pergerakan harganya. Beberapa tahun belakangan, kita bisa mulai berinvestasi dari 10.000, 50.000 hingga 100.000. Nah, pasti sahabat Mirai Aset ingin bertanya, kalau mau berinvestasi ETF ini dari nominal berapa sih? Baik, untuk investasi ETF sendiri dengan modal 10.000 ini kita juga udah bisa nih. Kita sudah bisa membeli salah satunya ada indeks saham syariah atau XSSI misalnya kita bisa. Lalu berikutnya untuk teman-teman yang suka dengan lingkungan atau peduli dengan ESG, bisa juga nih dengan modal 10.000 kita beli XCEG. Lalu berikutnya dengan modal 20.000, teman-teman bisa membeli ETF dengan kode XNVI yang memiliki saham-saham yang lagi murah nih dalam portofolionya. Dan untuk nominal 50.000, sahabat Mirai Aset dapat membeli ETF dengan kode misalnya XISR untuk ETF dengan tema peduli lingkungan nih atau ESG. Lalu berikutnya jika dananya sudah mulai berkembang, misalnya 100.000. Nah, teman-teman bisa nih membeli salah satunya itu adalah XIIT maupun XIID yang merupakan ETF dengan underlying index itu IDX 30. Untuk nominal 200.000, sahabat Mirai Aset dapat membeli ETF dengan kode R-LQ45X dengan underlying index itu adalah LQ45 nih. Jadi sahabat Mirai Aset bisa lihat di tabel berikut yang berisi menu-menu pilihan ada ETF apa aja yang bisa dibeli sesuai dengan budget dan situasi keuangan kita saat ini. Dan ini adalah yang paling penting, gimana caranya kalau kita pengen bertransaksi ETF tentunya di aplikasi kesayangan kita HOTS dan Neo HOTS. Untuk transaksi ETF, investor dapat melalui dua pasar nih, yaitu adalah pasar primer dan juga pasar sekunder. Kita mulai dari yang pertama, dari pasar yang familiar untuk investor, yaitu adalah pasar sekunder. Di mana di pasar sekunder ini, transaksi ETF dapat dilakukan dengan mudah, yang dengan minimal satu lot aja itu udah bisa. Seperti layaknya bertransaksi saham nih, investor dapat memasukkan harga ataupun jumlah lot yang ingin dibeli. Dan buat teman-teman yang bingung untuk kode ETF ini, nah kode ETF itu biasanya berawalan dengan huruf X, seperti XNVI ataupun XCEG. Tapi ada juga loh ETF yang berawalan dengan huruf R, seperti R-LQ45X ataupun R-ABFII. Untuk sahabat Mirai Aset yang ingin berinvestasi ETF melalui pasar primer, begini nih caranya. Dan untuk pasar primer merupakan pasar untuk menciptakan atau menghapus unit penyertaan ETF yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang dimana unit penyertaan ETF inilah yang nantinya akan ditransaksikan di pasar sekunder tersebut. Dan pasar primer merupakan tempat spesial bagi investor yang memiliki dana besar nih. Karena transaksi di pasar primer itu minimal adalah satu basket atau terdiri atas 1000 lot. Dan kalau kita lihat, transaksi pasar primer hanya bisa dilakukan melalui dealer partisipan. Saat ini, Mirai Aset Sekuritas Indonesia merupakan dealer partisipan untuk XNVI yang merupakan ETF dengan underlying index IDX Value 30 dan juga XCEG yang merupakan ETF dengan underlying index IDX ESG Leaders. Dan bagi investor yang tertarik untuk transaksi XNVI ataupun XCEG di pasar primer, dapat membuka menu 7000 di HOTS ataupun menghubungi kami nih di ETF Desk di nomor 50887033. Gimana nih sahabat Mirai Aset, semakin siap kan berinvestasi ETF karena ternyata affordable dan juga profitable nih. Makasih banyak ya Mas Chandra atas informasi ETF di episode kali ini. Sama-sama sahabat Mirai Aset. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Stay tune dan happy cuan!